Hai Pisces, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema yang akan melabuhkan hatinya untuk kamu. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke Pisces, melalui tebaran kartu ini nampaknya dia adalah orang yang usianya jauh lebih tua di atas kamu. Orangnya pekerja keras, lebih memilih makan-makan di rumah, tidak suka bergaul alias kuper. Dia orangnya sedikit introvert, dan dia lebih suka menghabiskan waktu di rumah dibandingkan suka nongkrong atau bersama dengan teman-temannya yang tidak jelas. Dan dia orangnya tidak neko-neko, apapun yang kamu pilihkan itu yang dia ambil, apapun yang kamu suguhkan itu yang akan dia makan. Itu adalah ciri-ciri gambaran umumnya. Dan dia orangnya tidak suka keramaian, dia lebih suka menghabiskan waktu bersama keluarganya di rumah atau ke tempat yang bisa private-nya lebih jauh lebih besar atau lebih tinggi, di mana dia tidak suka menghabiskan waktu di tempat keramaian, di rekreasi atau tempat-tempat intinya tempat-tempat rekreasi di mana banyak orang. Dia lebih suka ke tempat yang mungkin tempat rekreasi yang jumlah orangnya terbatas atau dia bisa memiliki privasi di sana. Dia lebih suka menyendiri karena saking introvertnya dia tidak suka ditanya-tanya, dan dia lebih suka menghabiskan uangnya untuk keluarga karena dia orangnya tipe pekerja keras. Dia akan melakukan apa saja dan dia jago dalam berbisnis atau berusaha. Dan dia orangnya sedikit naif dalam menerjemahkan sesuatu. Misalnya kamu menyampaikan A, tapi yang dia tanggapi atau yang dia terima adalah B. Jadi apa yang kita sampaikan belum tentu sama yang apa yang dia pikirkan, kecuali kalau kita menjelaskannya secara detail dan terperinci, karena otaknya sedikit lalot dalam hal berpikir. Tapi mengenai hitung-hitungan, mengenai berusaha, mengenai bisnis, dia jagonya. Di sini pekerjaannya dia jago dalam hal kreativitas, dalam artian dia jago menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan buah tangan atau apapun itu. Dia orangnya dia lebih mengarah ke seni rupa, atau mungkin yang berkaitan dengan otomotif atau berkaitan dengan permesinan. Di situ dia jagonya, yang intinya dia berkaitan dengan tangan, bukan dengan otak. Karena kalau dengan otak dia mungkin agak sedikit lalot dalam berpikir, dalam menanggapi sesuatu, bahkan dalam mencerna sesuatu. Di sini ada justice. Di sini dia lebih menyukai keadilan, bahwa dia tidak suka nego-nego apa yang dia upayakan, dan itu harus sesuai dengan apa hasilnya. Dia harus mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia upayakan. Dia tidak ingin meminta lebih dan dia tidak ingin meminta kurang, harus sesuai dengan hasil jerih payahnya. Dia tidak ingin meminta tambahan, dia tidak ingin meminta kekurangan atau apapun itu. Intinya adalah sesuai dengan hasil kerjanya, harus benar-benar adil, karena dia berpikir bahwa dia tidak ingin memberikan keluarganya sesuatu di luar kemampuannya atau di luar sesuatu yang mungkin di luar alurnya. Di sini ada Three of Pentacles. Three of Pentacles di sini menandakan bahwa dia orangnya dermawan, dia suka berbagi meskipun dia dalam kekurangan, tapi dia lebih cenderung berjiwa sosial sesuai dengan kemampuannya tanpa harus melupakan keluarganya. Nah, di sini ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini adalah dia bisa memberikan kamu barang-barang berharga sesuai dengan kemampuannya, tapi di sini kamu tampaknya tidak
menyenangi apa pemberiannya, karena kamu ingin dia sedikit berenergi, dia sedikit termotivasi, atau mungkin dia sedikit um, ber berenergi dalam melakukan apapun, karena di sini kondisinya sangat larut. Jadi di sini apa yang kamu harapkan tidak sesuai dengan kejadiannya. Mungkin kamu membutuhkan orang yang bisa diajak ngobrol atau pendengar yang baik, sedangkan yang ada padanya tidak seperti itu. Jadi itulah yang membuat kamu tidak menyenangkan, tidak kamu senangi pemberiannya, meskipun kamu membutuhkannya, tapi kamu lebih membutuhkan teman ngobrol, kamu lebih membutuhkan didengarkan, sedangkan yang dia berikan lain, tidak sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Di sini ada Cups dan ada Ten of Cups. Di sini menandakan bahwa sebenarnya yang dia ketahui hanya satu, yaitu mencari cuan demi menghidupi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak mengetahui hal lain, bagaimana meningkatkan kapasitasnya, bagaimana meningkatkan penghasilannya. Dia tidak tahu itu. Yang dia tahu adalah dia seorang yang kreatif, dia dibayar untuk itu, dan yang dia tahu hanyalah mencari cuan. Dia tidak tahu misalnya bagaimana menyenangkan orang lain dalam sisi psikolog, misalnya bagaimana cara mendengarkan, bagaimana cara mengajak ngobrol, atau bagaimana cara mengajak kamu ke tempat yang mungkin kamu senangi, atau mungkin memberikan surprise buat kamu. Dia tidak tahu itu. Yang dia tahu adalah bagaimana mencari cuan dan bagaimana menghidupi orang-orang di sekitarnya. Ini adalah kondisi ada Ten of Cups dan Eight of Cups. Kita konfirmasi kartunya. Di sini ada The Magician. Ketika dia ingin memberikan surprise atau kejutan buat kamu, atau menjadi seperti apa yang kamu mau, yang ada adalah dia tampak aneh, dia malah menjadi seperti guyonan atau orang aneh yang tidak kamu kenali, karena memang sepertinya dia tidak sesuai atau tidak cocok dengan kondisi karakter seperti itu, seperti yang kamu inginkan. Di sini Seven of Swords, di sini Seven of Swords dan Queen of Cups. Di sini menandakan adalah di sini kamu yang harus bekerja keras adalah kamu. Kamu harus paling tidak belajar untuk menyenangkan diri kamu sendiri. Jangan terlalu berharap untuk disenangi dengan orang tersebut, karena ketika kamu berharap untuk disenangi oleh orang tersebut, yang ada adalah Queen of Cups, atau kalian akan kecewa karena kalian tidak mendapatkan sesuai apa yang kalian inginkan. Karena sekali lagi ada The Magician, dia tidak tahu bagaimana cara memperlakukan kamu seperti yang kamu inginkan. Jadi di sini kamu harus bekerja keras. Ketika kamu diberikan cuan, kamu harus menghabiskannya sendiri, kamu harus memanjakan diri kamu sendiri, kamu harus bermain dengan diri kamu sendiri. Di sini ada The Sun, kamu harus menghabiskan waktu kamu sendiri, karena ketika dia mengajak kamu keluar atau mengajak kamu berwisata atau apapun itu, fisiknya hanya bersama kamu, tapi sebenarnya hatinya kosong. Bukan tidak di mana-mana sih, tapi hatinya kosong. Seperti saya katakan tadi, karena dia orangnya sedikit lalot dan dia sedikit agak lambat menerima komentar-komentar dari orang lain atau mencerna perkataan-perkataan dari orang lain. Jadi di sini yang harus bekerja keras adalah diri kamu sendiri. Di sini ada love message. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Di sini diceritakan love message ini, transformasi terjadi melalui penerimaan. Jadi di sini apapun keadaannya disarankan untuk kamu menerima. Selalut-lalutnya dia, kamu harus menerima kondisinya. Sekali kamu menerima, maka situasinya akan otomatis berbalik menjadi bertransformasi menjadi
lebih baik lagi. Di sini yang dibutuhkan adalah kamu harus berbesar hati untuk menerima situasinya dan kondisinya. Kamu harus pahami bahwa meskipun kamu memaksakan keadaan untuk memaksa dia menjadi seperti apa yang kamu mau, itu tidak akan bisa terjadi. Jadi yang bertransformasi di sini adalah diri kamu sendiri untuk bertransformasi dari tidak menerima menjadi menerima apapun kondisinya. Satu lagi, only time will tell. Di sini waktu yang akan menjawab bahwa sebenarnya dia orang yang bertanggung jawab, dia bisa dipercaya, dan kamu bisa mendapatkan mungkin berupa cuan atau mungkin berupa ilmu-ilmu baru, jago bisnis. Ketika dia meninggalkan kamu bisa di situ kamu akan sadar bahwa sebenarnya yang kamu butuhkan sebenarnya adalah dia. Jadi hanya waktu yang bisa menjawab situasinya. Satu lagi ada freedom. There is no nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Sekali lagi di sini adalah kamu disarankan untuk menyenangkan diri kamu sendiri karena dia tidak tahu bagaimana cara menyenangkan kamu. Bebaskan dirimu dari hal-hal yang tidak menyenangkan dari dirinya. Tidak ada yang bisa menghentikan kamu, bahkan masa lalu kamu atau jalan-jalan pintas. Yang kamu butuhkan adalah kedamaian dan penerimaan untuk mengarahkan ke arah transformasi. Bebaskan dirimu dari pikiran-pikiran sempit untuk mengubah orang lain seperti apa yang kamu mau, karena itu tidak akan mungkin terjadi. Yang bisa kamu ubah adalah diri kamu sendiri. Oke, Pisces, jika resonate silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih, Pisces.